Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemahaman kita terhadap Nusantara atau Indonesia itu perlu dijabarkan secara real dalam konsep kehidupan di keseharian kita. Terutama ketika kita mempunyai keluarga, saudara, atau kondisi-kondisi yang lain, teman-teman kita mungkin juga perlu memahami hal yang sama. Ada visi yang sama tentang Indonesia, visi keindonesiaan. Dalam bahasa ilmu mungkin disebut indologi, ilmu tentang Indonesia. Kalau kita memahami Indonesia, tentu juga kita harus memahami juga tentang Nusantara. Karena Indonesia tidak bisa dipisahkan dari Nusantara, yakni kondisi-kondisi yang tentu saja menjadikan kita perlu mengingat sejarah dari nenek moyang kita, sejarah dari leluhur kita. Konsep awalnya adalah bahwa memang negara ini, negara Indonesia maksud saya, adalah bentukan terakhir yang dirumuskan oleh pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tentu saja sudah kita sepakati sama-sama, setidaknya NKRI terbentuk, peringatannya adalah pada tanggal 18 Agustus 1945. Kalau hari kemerdekaannya adalah tanggal 17 Agustus 1945. Hanya kadang kita melupakan bahwa terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tanggal 18 Agustus. Karena kita hanya upacara di tanggal 17 saja. Tapi tanggal 18 Agustus kita tidak mengadakan ritual atau upacara. Tetapi tentu saja ini menjadi kondisi yang tentu setidaknya harus diketahui oleh Gen Z, oleh anak cucu kita, dan tentu generasi sesudah kita, yang tentu saja mereka harus memahami bahwa mereka ini mempunyai founding fathers, mempunyai pendiri negara yang sangat alim, yang sangat alamah, yang sangat mengerti tentang bagaimana ilmu agama dan ilmu tata negara. Ini bisa kita berikan contoh bahwa para alim, para ulama kita membuat nafas kehidupan Indonesia yang diilhami dengan keislaman melalui Pancasila. Dan Pancasila itu di dalamnya termaktub ajaran-ajaran Islam yang tentu saja sudah disederhanakan oleh para alim, para ulama kita dengan pola-pola yang sederhana, sehingga orang yang awam pun akan mengerti bagaimana ketuhanan yang Maha Esa, bagaimana persatuan, atau bagaimana pentingnya persatuan, menjaga kebersamaan, menjaga kemaslahatan, menjaga kemanfaatan, itu mereka sudah dikondisikan. Bagaimana pentingnya keadilan, tidak hanya sekedar didirikan pengadilan atau lembaga pengadilan, tetapi pentingnya keadilan sosial. Keadilan secara sosial perlu dikondisikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak bagi seluruh pejabat Indonesia atau bagi seluruh masyarakat Indonesia, tapi seluruh rakyat Indonesia. Apa yang termaksud di dalamnya? Tentu ada beberapa maksud yang tentu harus kita kaji secara mendalam, detail. Kalau bahasa ilmu tentu disebut integratif dan komprehensif. Kondisi-kondisi ini perlu dijabarkan dalam pengetahuan sehari-hari. Bagaimana sebuah kerakyatan yang dipimpin itu bukan oleh penguasa, tapi oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi yang memimpin adalah hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Inilah maka menjadi pemimpin itu sulit. Karena
Tentu saja ada kualifikasi-kualifikasi yang harus mereka ketahui, yang harus mereka jalani. Mungkin ada istilah fit and proper test, mungkin ada istilah yang lain yang tentu saja bisa mengkondisikan sesuatu. Dan yang paling penting tentu saja ulama kita ini harus juga memberikan sebuah hasanah ajaran-ajaran yang diberikan kepada santri, kepada masyarakatnya tentang bagaimana cara memperbaiki kehidupan dengan kecerdasan-kecerdasan, baik itu kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, kecerdasan finansial, yang ini kadang jarang dikupas oleh para filosof, oleh orang-orang yang berkompeten. Karena mereka tidak mengupas secara keilmuan, tapi mengupasnya secara terapan. Barang siapa yang mengerti akan sesuatu, tafaqahu fiddin, mereka memahami agama, tentu mereka juga akan memahami kecerdasan-kecerdasan itu. Islam misalnya juga memerlukan kecerdasan sosial, bagaimana kepekaan terhadap teman-teman kita, terhadap orang-orang lain, kecerdasan spiritual, bagaimana untuk mengetuk pintu langit, bagaimana supaya kita bisa menerima kabar dari langit dengan cepat, bagaimana kita bisa beribadah dengan Allah secara khusyuk, kita bisa merasa membersami Allah, kita minimal merasa bahwa Allah itu bersama kita, ma'allah. Nah, tentu saja ini menjadikan kondisi yang kalau kita tidak cerdas secara spiritual, kita tidak akan bisa menempuh jalur itu. Kalau kita tidak peka terhadap orang lain, maka tidak mungkin kita mempunyai kecerdasan sosial. Kalau kita tidak bisa memikirkan bagaimana, apa yang harus dilakukan, bagaimana sejarah masa lalu kita, masa lalu saudara-saudara kita, leluhur kita, bagaimana sejarah Nusantara, itu namanya intelektual, kecerdasan intelektif. Dan jangan sampai kita mengkondisikan sesuatu dengan cara-cara yang berbeda. Bahwa leluhur kita juga mempunyai manuskrip, catatan tangan mereka yang sekarang sudah banyak diberikan kepada generasi-generasi sekarang untuk dikaji kebenarannya. Abad keberapa manuskrip itu dibuat? Ada yang dari abad keempat, abad kelima, abad keenam, abad ketujuh, dan seterusnya sampai sekarang. Ada abad ke-9, 10, 11, dan seterusnya sampai dengan sekarang. Tentu ini menjadikan kita memahami bahwa mengapa kita perlu mengingat, kita perlu mengetahui sejarah. Karena kalau kita baca Al-Quran dari 114 surat yang dimulai dengan suratul Fatihah sampai dengan surat An-Nas, 2/3 dari ayat Al-Quran itu menjelaskan tentang bagaimana sejarah. Di situ disebutkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam atau Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Musa Kalimullah alaihissalam. Ini dijelaskan juga, dan kita tidak boleh melupakan bahwa sebutan-sebutan itu di agama lain juga ada. Misalnya Nabi Ibrahim itu ada yang menyatakan, mungkin di non-muslim ada yang sebutannya Abraham, ada yang menyebutnya sebagai Bram, dan seterusnya. Bahkan agama Hindu pun juga mempunyai sebutan-sebutan yang berbeda. Dari bahasa-bahasa Ibrani, bahasa Sanskerta, bahasa Arab sama.
Dan kita sebagai ulama muslim yang dulu kita perlu mengerti itu, bahwa memang ulama-ulama kita ini sangat pandai. Ulama-ulama kita mempunyai huruf pegon, bahasa Arab yang diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Dan perlu kita pahami bahwa memang banyak ulama-ulama kita, maksud saya ulama Nusantara, yang terbitan kitabnya sudah diterbitkan di Mesir. Ada yang bahasa Sunda, ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Madura, ada yang bahasa Minang, ada yang bahasa-bahasa lain. Karena Indonesia atau Nusantara ini banyak sekali suku, bangsa, dan banyak bahasa. Perbedaannya dengan Timur Tengah adalah ketika mereka menggunakan satu bahasa, yakni bahasa Arab saja. Tetapi kita, bangsa Indonesia, sudah menggunakan berbagai bahasa, berbagai kondisi, dan ulama kita sangat beragam. Dari ulama-ulama yang di Pulau Jawa, sampai dengan ulama-ulama yang di Banten, bahkan di Kalimantan, di Minangkabau. Memang ini merupakan hasanah terbesar yang perlu kita syukuri sama-sama. Sehingga konsep berpikirnya adalah bagaimana kita sebagai orang yang hidup pada masa saat ini perlu memahami sejarah, perlu memahami bagaimana konsep kehidupan. Kalau kita mengenal bahasa Jawa, mengapa Islam itu bisa diterima dengan mudah di Pulau Jawa, di Nusantara tanpa harus berdarah-darah? Karena ternyata banyak kesamaan nilai, kesamaan norma, kesamaan kondisi, dan kesamaan ajaran. Kita memahami bahwa sebelum Islam masuk di Indonesia atau di Nusantara atau di Pulau Jawa, itu terlebih dahulu ada agama Hindu, ada agama Kapitayan, ada Sunda Wiwitan, dan yang lainnya. Tentu saja ini merupakan satu kondisi. Misalnya ada kalimat Allah. Allah itu kalau dalam bahasa Kapitayan sering disebut yang moho kawekas. Dalam agama Kapitayan sering disebut Sang Yang Toyo atau Sang Yang Taya, dari bahasa Kapitayan. Itu menunjukkan bahwa ada nilai-nilai kesejarahan. Kalau dulu ada bahasa untuk tempat ibadah itu disebut sanggar, tetapi karena ada Wali Songo yang sudah masuk, sehingga tempat itu diubah menjadi langgar, tanpa harus mengubah bentuk bangunannya. Hanya sedikit memindah istilah saja. Inilah mengapa Islam bisa masuk dalam kondisi ini. Sholat dalam bahasa Jawa dulu tidak ada mengenal istilah sholat, mengenal istilah sembah, sembahyang, manon. Yang manon itu dalam bahasa Asmaul Husna adalah basir, maha melihat. Maka dari kata Sang Yang Manon. Inilah yang menunjukkan bahwa mengapa Wali Songo lebih mudah untuk bisa masuk dalam tataran Nusantara. Dan Islam ini menghargai agama-agama sebelumnya dan kitab-kitab sebelumnya. Islam menghargai adanya kitab Taurat, adanya kitab Zabur, adanya kitab Injil. Dan agama Islam ini menjadi penyempurna sehingga ada kitab namanya Al-Quran. Tanpa harus menghilangkan sejarah. Dari Nabi Nuh atau Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Tentu menjadikan perhatian kita sama-sama
bahwa perbedaan itu kita harus memahami bahwa di negara kita memang Bhinneka Tunggal Ika, yang sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika itu adalah bahasa Sanskerta yang Bung Karno memutusnya. Karena sebenarnya perlu kita pahami sama-sama bahwa Pulau Jawa itu sesungguhnya sudah dibahas oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di India sana. Dengan bahasa mungkin, kunjungilah Pulau Jawa yang di situ ada 7 kerajaan besar. Yang kita pahami sama-sama bahwa agama Hindu di India itu abad berapa dan Pulau Jawa ini sudah berdiri dari tahun berapa. Nah, tentu saja kita bisa memahami sama-sama bahwa memang ada beberapa nama-nama sebuah tempat atau wilayah yang tentu sudah dihapus atau diganti oleh orang-orang penjajah Belanda. Misalnya Gunung Merapi. Merapi itu yang memberi nama adalah Raffles, Van der Vlas. Tetapi nama aslinya sebenarnya adalah Gunung Condrogeni. Siapa yang bisa memberikan itu? Karena Gunung Condrogeni tentu kita harus belajar dari sejarah-sejarah Jawa waktu dulu. Waktu lampau. Bagaimana Candi Borobudur. Borobudur itu tentu saja ada, karena tempatnya berada di Desa Budur, Magelang. Tentu ada banyak versi, ada yang mengatakan Borobudur dari kata Sambara Budura, tetapi tentu saja ini ada sejarah-sejarah yang lebih valid, yang lebih autentik, yang tentu akan bisa kita jabarkan di kesempatan-kesempatan ke depan. Tetapi yang paling penting adalah mari kita cari jati diri kita. Kita tidak usah minder dengan apa yang ada sekarang, karena bangsa Indonesia atau bangsa yang Negara Kesatuan Republik Indonesia adakan ini adalah bangsa yang besar. Semua menilai dari aspek SDM dan SDA, sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Sehingga tentu saja mengapa Indonesia ini dijajah oleh Portugis, dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, karena memang mereka mengerti bahwa Indonesia ini adalah sangat kaya oleh sumber daya alam dan tentu saja memberikan kita kesempatan untuk dijajah oleh mereka. Tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita sehingga dengan sangat arif di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaannya disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tentu saja ini memberikan satu kondisi bahwa merdeka kita tentu bukan hadiah dari penjajah sebagaimana negara-negara yang lain seperti Malaysia dan yang lain, Brunei Darussalam misalnya, tapi kita merdeka itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sehingga inilah yang perlu kita jadikan sebagai pedoman bahwa kita adalah bangsa besar. Dan mari kita yakini dan kita harus mengerti tentang sejarah, sehingga mari kita pahami agama dengan benar dan baik, sehingga insya Allah kalau kita paham, mengingat sejarah kita, di dalam agama itu ada istilah zikir atau mengingat Allah, atau dalam segala bentuknya, di dalam Al-Quran itu kurang lebih diulang sejumlah 200 kali dalam pengulangannya. Sehingga tentu saja kita harus memahami bahwa kita adalah bangsa yang besar, maka kita tidak perlu minder dengan bangsa-bangsa yang lain. Yang terakhir seperti biasa, mari kita saling mendoakan agar kehidupan kita lebih baik dari waktu ke waktu dan upaya kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.